Karim ini di antara ilmu yang penting ya, berbicara tentang pendidikan Islam itu kan yang paling utama tuh Al-Qur'an. Makanya relevan ya kalau misal kita mendapati bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis nabawi, bahasa Ustaz silakan punten, boleh share screen silakan. Ya. Ini masih belum bisa ya, maaf. Dalam bahasa misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini kan di dalam ayat ini fatil kiram ma'azallahu wa iyyakum. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Al-Mustafa bagi Muhammad SAW itu memiliki hikmah ya, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan itu menuju cahaya. Ya. Nah, ini bahkan ayat ini kalau kita perhatikan itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an itu litukhrijan nasa ya, untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumati dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, menariknya dalam ayat ini Allah menggunakan ungkapan kiasan majazul isti'arah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, ingat ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, Al-Qur'an kan diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan baligh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan dia Al-Qur'an dengan bacaan berbahasa Arab la'alakum ta'qilun. Mudah-mudahan ya, agar kalian bisa memikirkan. Nah, di dalam ayat yang mulia ini kan Allah menegaskan inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan ya Al-Qur'an Qur'anan Arabiyyan, bacaan berbahasa Arab. Nah, apa yang dimaksud dengan Qur'anan Arabiyyan di sana? Nah, ini dijelaskan oleh Syekhuna atau bin Khalil Abu Arustah bahwa setiap huruf, bukan hanya kata-kata, setiap kata atau setiap kalimat, tapi juga mencakup setiap katanya maupun juga setiap hurufnya, itu memang diungkapkan ya, dalam bentuk lisan Arabi. Artinya ketika kita mendapati misal ya, bahasa-bahasa ajamiyah yang kemudian diarabisasi di dalam Al-Quran, contoh nama Fir'aun, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Yusuf, itu kan diantara sebetulnya itu diantara nama-nama ajamian, diantara nama-nama ajam non Arab ya, yang diambil, diserap dari bahasa-bahasa di luar bahasa Arab, lalu diarabisasi, ditakrib, namanya ditakrib. Artinya betul kata Syekhuna atau bin Khalil Abu Arustah bahwa Al-Qur'anul Karim seluruhnya berbahasa Arab. Sebagaimana Allah firmankan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara tentang bahasa Al-Quran itu sendiri, maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang bagaimana memahami Al-Quran dengan ilmunya, dengan bahasa Arab. Salah satu yang paling mendasar itu berbicara tentang ilmu balaghah Arabiyah. Ilmu balaghah Arabiyah. Nah, jangan salah, kalau berbicara tentang syurutul mufassiri, syarat-syarat ahli tafsir atau syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, itu dijelaskan bahkan di dalam kitab Al-Itqanu fi Ulumil Qur'ani. Oleh siapa? Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti di dalam Kitabul Itqan, beliau menegaskan bahwa di antara syurutul mufassir, 3 di antara syarat tersebut itu menguasai ilmul ma'ani, ilmul bayani, wa ilmul badi'i. Nah, 3 ilmu ini berbicara tentang ilmu balaghah. Nah, ini nanti kita akan banyak bicara mengeksplorasi, kita akan banyak barangkali sharing tadabbur berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya dan juga hadis-hadis nabawi dengan ilmu balaghah Arabiyah itu sendiri. Ada banyak topik-topik yang bisa kita diskusikan berbicara tentang Al-Quran.
Nah, yang pertama tentu kita mengawali dari adab berbicara tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kami itu ya di STI Kizat itu, di Pondok Ilmu Al-Quran dengan para masyayikh, itu sebetulnya mengaplikasikan. Begitu pula apa yang para ustadz dan juga asatidzah sekalian amalkan. Yang namanya belajar itu kan, yang namanya ilmu itu diraih dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Semata-mata bahwa yang namanya ilmu itu semata-mata itu diraih dengan cara belajar. Nah, perhatikan hadis ini dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya yang namanya ilmu semata-mata diraih dengan cara belajar. Nah, ini perhatikan lafaz ta'allum ini kan proses artinya. Ketika kita mendirikan lembaga pendidikan, ketika kita mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran misalnya, pendidikan Islam misalnya, ini kan di antara upaya merealisasikan pesan dari Al-Mustafa SAW, innamal ilmu bit ta'allum. Bahkan dalam hadis ini disisipi dengan huruf innama. Jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah Arabiyah itu, adanya huruf innama itu menunjukkan pasar, pengkhususan. Bahwa yang namanya ilmu itu ya semata-mata diraih dengan adanya proses belajar. Kalau dikatakan at-ta'allum, proses belajar, artinya ada proses tuh ya, ada proses di mana seorang guru mengajarkan ilmunya kepada murid dan murid belajar ilmunya kepada guru. Itu namanya at-ta'allum. At-ta'allum, proses belajar itu sendiri. Nah, fungsi dari adanya huruf innama dalam hadis ini litakidil ma'ani, untuk menegaskan khabar informasi di dalam hadis ini. Artinya penekanan. Nah, ini maklum dalam ilmu bahasa Arab ini mengandung penekanan pentingnya urgensi proses belajar itu sendiri. Nah, kadang kita seringkali lupa, seakan-akan ada seorang ulama yang ahli Quran tuh pintar dengan tiba-tiba pintar begitu saja, kan tidak. Kadang kita menghargai hasil tapi lupa dengan proses. Kadang kita melihat dari hasilnya ini mengabaikan prosesnya. Maka memang ketika kita mendirikan lembaga pendidikan, kita sedang belajar bagaimana membangun proses pendidikan itu sendiri. Qad qila fi zamanil aqdami inni ra'aitul ilma bita'allumi. Maka ada dalam syair itu sungguh telah dikatakan dari semenjak dahulu kala, sesungguhnya aku menyaksikan ilmu itu dari dengan cara belajar. Nah, menariknya ini seringkali kita mendapati nasihat dari masyayikhuna, para ulama kita. Akhi lan tanalan ilma illa bisittatin sanbika an tafsiliha bi bayanin zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa nasihati ustadzin wa tuli zamanin. Imam Nasyafi mengatakan, wahai saudaraku, lan tanalan ilmu tak akan pernah diraih illa bisittatin, melainkan dengan 6 perkara. Sanbika an tafsiliha bi bayanin, aku akan menjelaskan perinciannya dengan penjelasan. Yang pertama zakain, yang pertama kecerdasan, yang kedua perhatian, yang ketiga kesungguhan, yang keempat adalah ini bekal yang cukup. Nasihati ustadzin artinya bimbingan guru, watuli zamanin, dan juga waktu yang lama. Ketika berbicara tentang nasihati ustadzin, ini kan bagian dari asar Al-Hafidh Muhammad bin Sirwin, bahwa as-sanadu inna hadzal ilma dinun. Fanudhur amman ta'khudhu dinakum. Di dalam asar itu digambarkan, dalam riwayat digambarkan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil ilmu agama kalian. Maka dalam hal ini berbicara tentang proses belajar itu, ini kan berbicara tentang proses meraih bimbingan dari guru itu sendiri. Nah, ternyata kenyataannya jelas itu membutuhkan komponen-komponen terkait, termasuk diantaranya juga adanya modal di samping waktu. Ketika digambarkan waktu li zamanin, artinya tidak instan. Makanya menarik kalau kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pada prinsipnya seorang pendidik pun juga termasuk saya pribadi itu kita terus belajar. Kami di sini misalnya belajar juga kepada para masyayikh. Belajar kepada para masyayikh berkaitan dengan usul tafsir misalnya.
Bahkan para ustadz di sini pun juga belajar lagi kepada para masyayikh ya. Atau bahkan dikatakanlah kita pun juga melanjutkan pendidikan lagi. Itu kan bagian dari proses apa? Ta'allam mastata'ta takun amira wa la takun jahilan tabqa asyara. Ta'allam kulla yaumin harfa ilmin taral juhala kulluhum hamira. Ada kalimat yang menarik ya. Ta'allam kulla yaumin harfa ilmin. Belajarlah setiap hari huruf demi huruf ilmu ya. Kau akan mendapati orang-orang bodoh itu seluruhnya orang-orang pandit ya. Ini kan bagian dari apa? Menjadi ini. Ta'allam mastata'ta takun amira, menjadi pemimpin. Nah, hanya saja Al-Mustafa baginda sallallahu memperingatkan begini. Man ta'allama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya qala Rasulullah man ta'allama ilman. Nah, siapa saja yang belajar suatu ilmu mimma yubtagha bihi wajhullahi, ini suatu ilmu yang dimana dengannya dicari ya wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Ia tidak mempelajarinya melainkan untuk meraih katakanlah seonggok dunia, maka lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapati harumnya surga di hari kiamat kelak. Nah, menariknya hadis ini kan menjadi peringatan sebetulnya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan man ta'allama, siapa saja yang mempelajari suatu ilmu, dalam kurung yakni ilmu agama khususnya. Tapi ketika diungkapkan dari bagian Allah Ta'ala man ta'allama, artinya siapapun. Nah, ini kan termasuk min syagil am. Dalam ilmu ushul fikih, lafal man itu menggambarkan keumuman. Man ta'allama ilman, siapa saja, artinya mau pemuda, mau pemudi, mau orang tua, mau dewasa atau katakanlah remaja, ini tercakup dalam kalimat hadis ini. Man ta'allama ilman, siapa saja mempelajari suatu ilmu. Nah, kalimat ilman di sini diungkapkan dalam bentuk kata benda tanpa alif lam. Isim nakiroh, kata benda nakiroh. Artinya kalimat setelah lafal ilman ini merupakan sifat dari ilmu yang dimaksud dalam hadis ini. Makanya apa yang dimaksud dengan ilmu di sana itu dijelaskan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, mimma yubtagha bihi wajhullah, artinya adalah bayanun lil ilmi. Ini merupakan penjelasan dari ilmu itu sendiri. Apa maksudnya? Al-ilmu alladzi yutabu bihi ridallahi wa huwa ilmu dini. Yang dimaksud adalah ilmu yang dicari dengannya keridhaan Allah, yaitu merupakan ilmu agama. Nah, kalimat mimma yubtagha bi wajhullah ini menggambarkan sifat dari ilmu itu sendiri, sebagaimana kaidah dalam kaidah Arabiyah itu al-jumalu ba'dan nakirati sifat. Jadi kalimat-kalimat setelah kata benda nakirah itu merupakan sifatnya. Artinya kalimat mimma yubtagha bi wajhullah itu merupakan sifat dari kata benda nakirah lafal ilman. Nah, yang menjadi peringatan, nah kalaulah orang la yata'allamahu illa liyusiba bi ardon minad dunya, ini diungkapkan dalam bentuk pengkhususan qasar. Ada huruf la yang menafikan diikuti dengan illa pengecualian, ini menggambarkan qasar pengkhususan. Jadi semata-mata orang mencari ilmu itu untuk meraih dunia itu sendiri. Minad dunya. Nah, kata dunia itu sendiri kan dia merupakan isim tafdil dari kata al-fu'la, dari wazan al-fu'la. Artinya sesuatu yang adna, yang paling rendah. Ad-dunya minad dunya. Ini seakan-akan yang namanya perkara-perkara duniawi itu digambarkan sebagai sesuatu yang paling rendah. Aradon minad dunya. Nah, apa siksaannya? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Nah, ini diancam oleh baginda Allah SAW, diingatkan orang yang mencari ilmu semata-mata untuk meraih tujuan-tujuan duniawi semata, untuk ketenaran misalnya, untuk mendebat para ulama, atau untuk melabui orang-orang bodoh misalnya, bukan untuk bukan karena Allah untuk mengajari generasi kaum muslimin
bukan karena semata-mata kata mengharapkan keridhaan Allah dengan cara membentuk generasi-generasi yang solih dan solihah misalnya. Nah, ini termasuk liyuseba bi'aradun minad dunya. Apa ganjaran balasannya? Lam yajid, dia tidak akan mendapati arfal jannah. Arfal jannah itu kan artinya harumnya ini jannah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ketika digambarkan lam yajid arfal jannah, padahal yang namanya harumnya jannah itu kan digambarkan dalam riwayat itu bisa dicium tuh dari jaraknya amat jauh. Artinya ketika diungkapkan lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, di dalam ilmu balaghah arabiyah dia termasuk bahasa kiasan dari jauhnya orang tersebut dari meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bahasa majazi. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, artinya dia akan mendapatkan kemalangan. Jangankan masuk ke jannahnya, bau harumnya saja tidak tercium, artinya jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Ini peringatan sebetulnya. Apalagi bagi para pembelajar Al-Qur'an misalnya, kita mempelajari Al-Qur'an itu untuk apa? Nah, ketika baginda Allah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, itu diungkapkan dalam bentuk khair. Barangkali kita seringkali menerjemahkan sebaik-baik kalian. Lafal khair. Kenapa diterjemahkan demikian? Karena lafal khairun di dalam ilmu shorof dia termasuk isim tafdil. Sebagaimana dipelajari para asatid wal ustadzat sekalian, lafal khairun itu kan dia termasuk bentuk isim tafdil. Isim tafdil asalnya dengan wazan af'alu. Dengan wazan af'alu. Afdalu, akbaru misalnya, dikecualikan dalam hal ini 3 kata. Dihilangkan hamzah di awalnya, maka yang muncul cuma lafal khairun, syarun, dan juga hibbun. Nah, itu diantara 3 kata yang menggambarkan bentuk tafdil, pengutamaan. Maka ketika digambarkan khairukum, diterjemahkan betul sebaik-baik kalian. Nah, ketika kita mendapati lafal kum di sini, ini kembali kepada siapa? Ya tentu bukan kembali kepada sembarang orang. Ini sebetulnya kembali kepada para sahabat dalam kurung orang-orang beriman dan orang-orang beriman secara umum. Karena kan khitab kum di sini, ini pada asalnya kalimatnya diungkapkan oleh baginda Allah SAW di depan para sahabat. Khairukum, sebaik-baik kalian. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di sini ini artinya dikeluarkan dari makna kum di sini adalah katakanlah orang-orang kafir yang mempelajari Al-Qur'an untuk menikam Islam. Ini terjadi misal kepada kalangan orientalis, orang-orang orientalis dan sebagainya, atau termasuk juga orang-orang liberal itu. Orang-orang liberal yang diantara mereka menghalalkan LGBT mengatasnamakan Al-Quran. Mereka berani mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan LGBT di dalam Al-Quran. Atau diantara mereka mengatakan dalam Al-Quran ada dalil yang menghalalkan katakanlah fenomena tentang gay. Dalilnya ulil irbati minarijali. Nah, ini kan model-model penyesatan model begitu, itu tidak termasuk kepada man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Melainkan model-model begitu bagian dari hadis SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Nah, siapa saja yang man qala, orang yang berkata-kata berpendapat tentang Al-Qur'an bi ra'yihi, yakni dengan hawa nafsunya, nah, itu diancam oleh baginda Allah sallallahu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil tempat duduknya di jahanam. Nah, ini kan tidak ada orang yang mau dipersilahkan mendapat tempat duduk porsi di jahanam. Ini kan bahasa sindiran, peringatan keras dari baginda Allah sallallahu. Nah, ketika Allah sallallahu mengatakan khairukum, ini kan menjadi motivasi sebetulnya. Nah, ini para ustadz wal ustadzat ini insya Allah mendapatkan kemuliaan ini, kita berdoa. Semoga kita mendapat kemuliaan ini. Ketika digambarkan khairun, ada isim tafdil di sana, pengutamaan. Artinya pengutamaan orang sebaik-baik di antara orang-orang mukmin itu adalah man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Al-Qur'an. Itu pun juga tidak sekedar belajar. Karena di sini diikuti dengan ma'tuf, kata yang diatofkan kepada lafal ta'allamal Qur'ana, yakni 'allamahu, yakni 'allamal Qur'ana. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari Al-Qur'an, tapi juga mengajarkannya.
Ini bukan pilihan ya. Kalimat di sini bukan pilihan. Kalimatnya bukan man ta'allamal Qur'ana am atau au 'allamahu. Kalimatnya bukan siapa yang mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkannya. Tapi kalimatnya adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, siapa saja yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini dengan dihubungkan dengan huruf waw ya. Huruf waw dalam hadis ini waw ataf namanya ya. Ini kita sudah maklum. Nah, yang namanya fungsi waw ataf ini kan untuk menunjukkan penggabungan konsep ya, limutlaqil jam'i. Itu kata para ulama mazhab Basrah Kufra ini kan jumhur ulama Arabian menyepakati ya, jumhur mereka bahwa fungsi waw itu kan untuk menggambarkan penggabungan ya, antara orang yang bahwa sifat ini berlaku dua-duanya. Predikatnya berlaku dua-duanya, ya, mempelajari dan mengajarkan, mempelajari dan mendakwahkan. Itu bagian dari alamal Qur'an. Ya. Makanya menarik sebetulnya kalau kita bicara tentang ini, generasi muda di zaman sekarang ini mohon maaf lil asafi syadid. Kadang kita mendapati fenomena jatuh di sifatnya. Nah, kita kadang mendapat itu fenomena ini literatur ini. Mohon maaf ya, kalau yang namanya anak-anak mungkin masih bisa cepat kita recovery ya. Anak-anak kita perkenalkan kepada ilmu, termasuk juga dirangsang ya, untuk distimulus ya, katakanlah kecintaannya terhadap ilmu, terhadap kitab, terhadap buku, terhadap belajar. Ini kan sedang berproses. Nah, kita katakanlah para ustaz, para asatidz dan juga ustazat ya, diikuti dengan katakanlah para orang tua bekerja sama itu menstimulus ya, anak-anak itu supaya mereka mencintai ini Al-Qur'an. Mencintai dunia literatur, literasi, mencintai dunia ilmu. Karena kita mendapati fenomena, mohon maaf, kadang kita mengajar mahasiswa itu kalau dievaluasi berbicara tentang adab dan ilmu ini masih katakanlah masih banyak yang perlu dievaluasi ya. Kadang terutama juga tentang ini kecerdasan literasi, literatur. Sejauh mana mereka banyak mutolaah katakanlah mengkaji literatur para ulama, para cendekiawan Islam dan kaum muslimin. Ini kan masih jauh dari harapan itu sendiri, masih jauh dari harapan itu sendiri. Maka ini PR-nya, pulang. Ini sebentar ya. Maka barangkali bisa dipersiapkan untuk bahan diskusi. Ini pulang, kenapa kesini? Aku udah tahu hujan. Ya, Asatidz sambil menunggu Ustadz Irfan, silakan menyiapkan bahan diskusi, pertanyaan yang akan diajukan ke Ustadz Irfan mengenai apapun terkait dengan pembelajaran keutamaan begitu ya, mengajar Al-Quran. Kemudian barangkali ada pertanyaan nanti kompetensi apa yang utama terkait dengan Al-Quran dan sebagainya begitu, dan upaya apa yang bisa kita lakukan atau barangkali upaya apa yang bisa sekolah lakukan agar asatidzah mendapatkan kesempatan, mendapatkan stimulus yang cukup agar belajarnya semakin banyak begitu, semakin luas katakanlah begitu ya, di-upgrade karena barangkali secara ininya bagaimana asatidz khairul ummah ini mengupgrade diri begitu, mengupgrade diri kemampuan untuk mengajarkan Al-Qur'an begitu. Sambil persiapkan, atau ada yang mau diskusikan atau bertanya juga sambil menunggu silakan. Alhamdulillah hadir banyak ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah pertemuan ini akan kita desain untuk semua karyawan Khairul Ummah, SD, TK, kemudian karyawan-karyawan yang lain, sehingga memiliki satu visi, satu misi untuk bersama-sama begitu ya, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran.
Nah, ini kita lanjutkan tuh ya. Jadi dalam hal ini, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ketika baginda Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ini pun juga sebetulnya relevan dengan hadis Rasulullah yang lain. Jadi ketika Rasulullah mengatakan wa yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini, jadi siapa saja yang Allah kehendaki baik ya, maka Allah akan memahamkannya itu terhadap agama, itu terhadap agama itu sendiri. Nah, ini kan diungkapkan dalam bentuk kalimat syarat ya. Jadi bukan kalimat syarat, jadi ibaratnya ini menggambarkan kebaikan seseorang itu sangat erat kaitannya dengan pemahaman terhadap agama. Maka relevan kalau di dalam hadis SAW itu diungkapkan dalam bentuk bahasa kiasan itu la hasad illa fitnataini, bahwa ada dua jenis manusia, tidak ada ibaratnya hasad tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Yang pertama, atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haqli. Jadi orang yang Allah berikan kepadanya harta berlimpahnya atau harta benda, lalu ia infakkan, lalu ia fasulita ala halakatihi fil haqli. Lalu ia mengatur, mengelola pengeluarannya di jalan kebenaran. Warajulun, yang kedua, warajulun atahullahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah anugerahi al-hikmah, pemahaman, karunia ilmu, pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, wa huwa yaqdi biha, dan ia mengamalkan serta mengajarkannya. Nah, ini kan, nah menariknya hadis ini, sebelum nanti kita buka sesi diskusi barangkali, nah menariknya hadis yang mulia ini diungkapkan dengan kata hasad. Kalau secara bahasa yang namanya hasad secara syar'i itu kan, yang namanya hasad itu ini dengki, mengharapkan katakanlah kebaikan orang lain itu beralih kepada kita dan hilang dari orang lain. Mengharapkan kebaikan orang lain hilang beralih kepada kita, itu namanya hasad. Nah, ini kan suatu penyakit sebetulnya, penyakit qalbu. Nah, ketika baginda Rasulullah menggunakan kata hasad dalam hadis ini sebetulnya bukan makna hakiki. Ini bukan makna hakiki dalam arti dengki sesuai dengan konotasi syar'inya, mengharapkan kebaikan orang lain berpindah kepada kita, sedangkan orang lain mendapatkan keburukan. Ini namanya hasad. Nah, ketika Rasulullah mengatakanlah hasada, ini maksudnya bukan hasad dalam arti seperti itu secara hakiki, melainkan majazi, bahasa kiasan. Nah, ini menggambarkan seakan-akan sampai pada taraf dengki pun boleh. Sebetulnya bukan dengki, sampai pada taraf hasad itu seakan-akan boleh. Padahal yang dimaksud bukan hasad secara hakiki itu sendiri. Wa inna matamanna an yusyara fi misli halihi. Karena ini maksud, kata Imam Ibnu Battal, semata-mata itu mengharapkan kebaikan apa yang diraih oleh orang lain itu pun juga terjadi kepadanya seperti apa yang dialami oleh orang lain. Jadi mengharapkan kebaikan serupa. Kalau orang lain punya harta benda lalu ia gunakan untuk berinfak di jalan Allah misalnya, ataupun juga orang lain memiliki ilmu lalu ilmunya diinfak, disedekahkan, ilmunya disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Nah, ini yang namanya kita mengharapkan kebaikan yang serupa, fi misli halihi. Jadi tidak mengharapkan keburukan menimpa orang lain, tapi kita mengharapkan kebaikan yang sama. Man tafa'ala min tafa'ulil khairi. Wa tamannal khair wasila jaizun wa qad tamanna dzalika as-salihun wal akhyar. Karena yang namanya mengharapkan kebaikan, kesalihan ini kan boleh. Bahkan juga orang-orang solih termasuk orang-orang pilihan itu mengharapkan hal seperti itu. Jadi yang namanya mengharapkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, lalu kita pun juga memiliki kebaikan yang serupa, itu manusiawi, itu sangat normal sekali. Nah, itu sah-sah saja, perkara yang jelas mubah, bahkan menunjukkan kebaikan itu sendiri. Nah, artinya ini menunjukkan apa? Nah, dalam hadis ini menggambarkan keutamaan memiliki mempelajari suatu ilmu, lalu mengajarkannya. Nah, ini kan bagian dari anjuran sebetulnya. Artinya para ustadz wal asatidzah sekalian, ketika kita
Katakanlah mempelajari Islam lalu kita mengajarkan sama saja apakah kepada anak-anak ataupun juga kepada remaja, pemuda dengan berbagai macam tingkatan usia, itu bagian dari wa'allamahu. Tidak ada perbedaan. Karena ketika Allah SAW menggambarkan dalam bentuk ungkapan ini wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran, objeknya tidak disebutkan, tidak diperjelas, tidak diperinci, maka itu dalam ilmu bahasa li'ifadati ta'mimi, menunjukkan keumumannya. Jadi ketika Allah SAW menggambarkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dan mengajarkan yakni Al-Quran itu sendiri kepada siapa tidak diperinci, artinya menggambarkan keumuman cakupannya. Artinya kalau misalnya para ustadz wal asatidzat, para asatidzah wal ustadzat sekalian misalnya mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada dari mulai anak kecil, anak-anak sendiri, anak orang lain, ini anak-anak generasi kaum muslimin misalnya, termasuk juga para pemuda, para remaja, orang tua, itu tercakup dari wa'allamahu. Karena ini maklum, sama seperti penafsiran para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Suruhlah, suruhlah ila sabili rabbika, suruhlah kepada jalan Rabbmu. Nah pertanyaannya, mana maf'ulun bihi-nya, mana objeknya? Tidak disebutkan. Kalimatnya bukan ud'un nasa ila sabili rabbika, tapi ud'u ila sabili rabbika. Itu diringkas bil ijazi. Diringkas dan dimunculkan, itu li'ifadati ta'mim, menunjukkan keumuman cakupannya. Itu sama seperti hadis Rasulullah SAW tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi ini kita niatkan. Ini pun juga sebetulnya bisa kita niatkan ketika kita mengajarkan katakanlah Al-Quran ataupun juga pelajaran-pelajaran Islam kepada anak-anak, kepada masyarakat. Ini kan dalam rangka untuk meraih keutamaan tadi. Apalagi yang namanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkan itu kan bagian dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah ini bagian dari sunnah baginda Rasulullah SAW jelas. Karena Nabi SAW kan jelas beliau SAW mengajarkan Al-Quran dan tadi mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi SAW belajar Al-Quran talaki kepada Jibril alaihissalam. Nah, Nabi SAW itu mengajarkan Al-Quran juga kepada para sahabat. Maka dia bagian dari man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi siapa saja yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai diriku, kata Allah sallallahu. Wa man ahabbani, dan siapa saja yang mencintai diriku, kata Allah sallallahu, kana ma'i fil jannati, maka pasti itu ya bersamaku di jannahnya. Nah, ketika muncul kata ahya sunnati, itu ihya usunnah, ini kan bahasa kiasan, bahasa kiasan yang dipinjam al-isti'arah, bahasa kiasan yang dipinjam dalam ilmu bayan itu. Jadi bahasa kiasan dipinjam oleh baginda Rasulullah. Sekarang yang namanya sunnah itu bisa hidup, bisa mati. Bisa mati, katakanlah karena ditinggalkan oleh kaum muslimin, bisa hidup ketika dihidupkan oleh kaum muslimin. Nah, seakan-akan yang namanya sunnah itu perkara yang bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Nah, ini kan bahasa kiasan seperti makhluk hidup. Ini merupakan majazul isti'arah. Nabi SAW meminjam istilah ahya sunnati untuk menggambarkan apa? Nah, ini yang kata para ulama, Al-Imam As-Sun'ani dan sebagainya. Yang dimaksud dengan ahya sunnati adalah mengimani, membenarkan, mempelajari, mentadaburi, mengajarkan, termasuk juga membela sunnah dari berbagai macam tikaman-tikaman atau dari berbagai macam penyesatan. Itu bagian dari apa? Ahya sunnati. Nah, menariknya hadis ini kan diungkapkan dalam bentuk kalimat syarat. Kalimat syarat. Dalam hadis-hadis SAW banyak model seperti ini. Artinya kalau kita balikan begini, syarat untuk mendapatkan jannahnya Allah itu adalah faqad ahabba wa man ahabbani, mencintai baginda Rasulullah. Dan syarat membuktikan ini mahabbah kepada Rasulullah itu dengan cara ihya'u as-sunnah.
Maka ketika digambarkan man ahya sunnati faqad ahabbani, artinya syarat meraih jannah adalah mencintai baginda SAW, dan syarat membuktikan kecintaan kepada baginda SAW adalah dengan cara menghidupkan sunnahnya. Nah, sunnah Nabi SAW tadi saya jelaskan di antaranya menghidupkan majelis-majelis ilmu, mempelajari Quran, mempelajari sunnah dengan ilmunya Islam itu sendiri. Menariknya di sini kalimat waman ahabbani kana ma'i, ada kata kana ma'i, ini diungkapkan dalam bentuk al-fi'lu al-madi, kata kerja lampau, kana ma'i fil jannati, maka ia akan bersamaku, akan bersama diriku menjadi penghuni surga. Nah, kenapa kalimatnya kata kerja lampau kana, padahal jelasnya ganjaran jannah ini kan diberikan Allah kelak di akhirat, artinya lil mustaqbal. Artinya di sini terdapat bentuk fi'il mudhari, tapi maknanya apa, fi'il madhi, kata kerja lampau, karena maknanya itu untuk peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi lafalnya fi'il madhi, maknanya fi'il mudhari. Nah, apa faidah balaghiyahnya? Litahaqquqi watsubuti wal istimrari. Ini menunjukkan kepastian, menunjukkan kepastian adanya janji dianugerahi jannahnya Allah kepada orang yang memenuhi syarat di dalam hadis ini. Artinya kira-kira siapa yang tidak mau mengambil keutamaan ini? Ketika baginda Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, apapun yang kita bisa dari Al-Quran itu kita pelajari dari para guru, kita ajarkan kembali. Itu kita harapkan, kita niatkan semoga saja menjadi bagian dari khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ada yang katakanlah expert berbicara tentang Al-Quran di bidang tajwidul Quran misalnya, di bidang tahsin Quran, di bidang hafalan Al-Quran, ataupun juga di bidang tafsir Al-Quran, ulumul Quran, berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran kan banyak. Berbicara tentang balaghatul Quran, itu kita niatkan bagian dari khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi jangan dikira ketika kita mengajarkan huruf demi huruf ilmu kepada anak-anak itu, kepada peserta didik kayak anak kecil, mereka mempelajari huruf demi huruf hijaiyah, bisa jadi di antara peserta didik yang asatid wal ustadzat sekalian ajari di kelas-kelas sekarang ini, itu kelak mereka akan menjadi ulama besar yang ilmunya katakanlah mubarakah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain, kepada kaum muslimin. Nah, ketika digambarkan seperti itu, ini kan bagian dari apa? Jelas bagian dari amal jariah itu sendiri, Maka ini wajar saya kira barangkali kenapa sejumlah ulama besar itu, di antara mereka bahkan ada yang katakanlah tabungannya tabungan amal di akhiratnya mungkin bukan dari tanda petik anak kandung yang soleh yang mendoakannya. Meskipun kalau kita baca syarah hadis para ulama, yang namanya anak soleh yang mendoakan itu sebagai bagian dari amal jariah, kata para ulama, hatta kalau seandainya mereka tidak mendoakan pun itu menjadi amal jariah. Nah, bisa dibayangkan. Artinya terkandung keutamaan, memperbanyak generasi, punya anak, lalu anak itu dididik menjadi anak yang salih, mereka tidak mendoakan pun itu menjadi amal jariah. Kenapa? Karena kita punya saham mendidik mereka. Nah, para ulama Islam, para ulama muktabar, sebagian di antara mereka sibuk dengan ilmu, mengajarkan, mempelajari, mengajarkannya. Katakanlah Al-Hafidh An-Nawawi, katakanlah Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya, kan banyak di antara mereka, termasuk kalau tidak salah Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari. Wajar untuk ulama selevel mereka, kitab-kitab mereka lebih banyak daripada usianya, daripada jumlah tahun usianya. Di sisi lain juga karya-karya mereka dimanfaatkan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Manfaat mereka lebih banyak daripada manfaat katakanlah orang-orang seperti di zaman ini. Mereka tentu menyadari betul. Fawallahi, terakhir, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Rasulullah bersabda, fawallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah menunjuki seseorang kepada Allah menjadikan engkau menunjuki seseorang itu
Allah memberikan hidayah katakanlah kepada seseorang dengan perantara engkau, ya, maka hal tersebut khairun laka, itu lebih baik bagimu min humrin ni'ami. Ini bahasa kiasan. Ya. Ada bentuk tafdil pengutamaan di sana khairun laka. Ini bentuk isim tafdil pengutamaan. Artinya lebih baik bagi engkau min humrin ni'ami. Humar itu kan artinya ini apa, unta yang kemerahan. Nah, ini diukurnya begini. Ketika Allah SWT mengatakan min humrin ni'ami, ini likulli maqamin maqalun, sesuai dengan keadaan di zaman itu. Karena orang-orang Arab itu mereka memandang di antara simbol kekayaan, keberuntungan itu mendapatkan unta-unta merah, kepemilikan unta-unta merah. Nah, ini digambarkan oleh baginda Rasul sesuai dengan keadaan di zaman itu, simbol dari harta yang paling berharga, dari harta dunia paling berharga. Nah, memberikan hidayah, petunjuk, pengajaran Islam kepada seseorang hingga dia menjadi katakanlah orang yang salih, itu lebih baik daripada mendapatkan unta-unta merah. Unta-unta merah, jamak. Mendapatkan unta-unta merah. Ini penggambaran kiasan, betapa agungnya. Kalau dikatakan khairun lebih baik, nah kita tidak tahu ukuran kebaikannya itu seperti apa jelasnya, besarnya seperti apa, tapi digambarkan secara hissi, mahsus kita diajak berpikir, memikirkan seperti seakan-akan kita mendapatkan lebih, sesuatu yang lebih baik daripada mendapatkan unta-unta merah yang dipandang sebagai harta terbaik di zamannya. Kalau di zaman sekarang apa harta yang terbaik? Berarti memberikan hidayah kepada seorang lebih baik daripada itu. Wallahu alam bisawabi. Nah, ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum, para ustaz wal asatid para asatidzah wal ustadzat sekalian, ini diantara pengantar, penggambaran barangkali ke depannya dalam prosesi tiap itu kita akan bicara tentang mengeksplorasi Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabawi, berbicara tentang tarbiyah, pendidikan, pola-pola dan sebagainya sebagai bahan diskusi. Tafadholu, silakan kepada Ustadz Nandi. Ya, jazakallah khair katsiran Ustaz Irfan. Ada pertanyaan dari Ustaz Yunus. Pertanyaannya, bentar Ustaz. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana penjelasan Quran Surah Al-Waqiah ayat 79 tentang tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Bagaimana Ustaz? Maka. Ini baiknya nanti kita lihat ini ya di dalam, saya sedang pegang kitab tafsir ini. Atau yang lain dulu silahkan. Ini sekalian saya buka. Mangga Asatid yang lain silakan. Ustadz bisa bertanya secara langsung. Mangga. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Perihal tadi kan ada dua keutamaan gitu. Kita disebutkan sebagai umat terbaik itu ketika kita punya dua punya komponen. Nah, di mana kita belajar dan juga mengajarkan. Nah, di poin belajar, sebelum mengajarkan kan kita tuh harus rajin belajar, tadi dijelasin segala macam. Nah, yang pertama, gimana sih cara istiqomah dalam belajar itu sendiri? Barangkali misalkan dulu saya pernah nih belajar ini, belajar itu, tapi ketika nggak ada teman berjuang atau misalkan orang-orang di sekitar yang beda arah belajarnya, otomatis apa-apa yang kita pelajari itu karena nggak kita asah jadi hilang kan ya. Nah, itu yang istiqomah dalam belajar dan mempertahankan hal itu tuh, mempertahankan apa yang pernah kita pelajari maksudnya. Jadi biar semakin hari itu semakin paham gitu, bukannya semakin hari semakin hilang. Baik. Cukup satu? Sudah ya. Mangga Ustaz, boleh ditanggapi silakan. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Intinya bagaimana kita istiqomah itu, terutama ketika belajar kan. Bahkan yang namanya belajar itu kan dikatakan oleh Imam Syafi'i itu membutuhkan nasihati ustadzin wa tuli zamanin. Bahkan komponen-komponen tadi yang disebutkan oleh Imam Muna itu kan menggambarkan memang hal yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ya.
berbicara tentang belajar itu memang harus memenuhi komponen-komponen ini. Jadi ketika Imam Nasyafi mengatakan, artinya apa perlu adanya zakain. Zakain itu artinya modal ini, apa mau berpikir. Karena setiap orang mungkin kalau berbicara tentang IQ kan berbeda-beda. Tapi kan itu bisa dilatih tuh dengan cara bisa di-cover tuh setiap orang tuh dengan cara rajin belajar. Wahirsin. Nah, dan juga perhatian ijtihad. Ketika digambarkan wahirsin, itu menggambarkan perhatian. Jadi orang tuh punya seakan-akan begini. Kalau saya ingin gambarkan seperti orang terpelet ya. Kalau seseorang dalam bahasa guru saya terpelet dengan suatu ilmu, dia akan akan easy going ya, terhadap ilmu tersebut. Mudah dia belajar ilmu itu. Ya. Nah kadang juga masalahnya kita punya persepsi yang salah tentang suatu ilmu. Kadang kita mencegah diri kita mendapatkan ilmu menjadi malas ya. Itu diantara sebabnya karena kita punya afirmasi yang salah. Jadi kita punya persepsi yang salah. Sebagai contoh begini, orang yang tidak suka matematika misalnya. Saya tidak suka matematika. Itu dia sudah mengafirmasi dirinya. Saya tidak suka matematika. Ya sampai hari kiamat mungkin tidak akan pernah suka matematika. Kenapa? Karena hirsinya sudah tidak ada. Maka itu diubah pola pikirnya ketika misal mendapati bahasa Arab misalnya. Nah, logikanya begini, motivasi yang dibangun harusnya begini. Orang lain bisa belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, lalu kenapa kita tidak? Karena kita bagian dari apa yang Allah firmankan, la'alakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian bisa memikirkannya. Nah, ketika Al-Quran mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan Al-Quran mudah-mudahan kalian bisa memikirkannya, itu mengandung dilalah apa coba? Mengandung petunjuk, bahwa Al-Quran bisa dipahami mencakup bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah kalimat la'alakum ta'qilun kan tidak hanya berlaku bagi bangsa Arab saja. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Itu kan bisa artinya kalau dikatakan kafatan linnas artinya seluruh jenis manusia, bangsa Ajam, bangsa Arab. Bahkan yang namanya pakar Nahu itu kan Imam Sibawa itu kan orang Persia, orang Ajam. Ya. Artinya syarat ke-6 harus dipenuhi. Di samping hirsin ada ijtihadin, kesungguhan. Nah, kesungguhan itu bisa dibuktikan dengan cara apa? Ilmu, katakanlah meskipun dia jauh, itu akan kita usahakan. Ini pernah kami rasakan sendiri. Pertama kali katakanlah kita belajar, bahkan ini kita belajar bahasa Arab itu harus ditempuh dengan jarak katakan puluhan kilometer setiap pulang pergi itu. Itu pernah kita upayakan model seperti itu. Jadi tidak instan, harus ada istihad kesungguhan dibuktikan dalam bentuk real perbuatan. Ketika kita mau belajar misal suatu ilmu, kita mendatangi guru. Dengan adanya berbagai macam kendala, kita tempuh kendala itu bagian dari istihadin. Lalu yang keempat, buabul gotin, adanya modal. Modal itu kan bisa berupa kalau kendaraan ada bensin, ada ongkos, dan itu bagian dari tadhiyat. Dengan adanya tadhiyat tadi, adanya pengorbanan, adanya keberkahan, insyaallah. Lalu di samping itu perlu adanya bimbingan ustadz, ini penting. Kenapa orang seringkali tak istiqomah belajar? Karena dia tidak punya gurunya. Contoh, orang belajar bahasa Arab. Orang judulnya mau belajar ilmu balaghah Arabian misalnya. Oh, dia merasa percaya diri. Saya sudah belajar ilmu nahwu dan sorof. Saya mau lanjut kepada balaghah. Dia merasa karena sudah katakanlah bisa menerjemahkan kitab Arab dengan nahwu sorofnya, tiba-tiba dia merasa sombong, tidak perlu guru belajar ilmu balaghah. Itu bisa dijamin, bisa gugur tengah jalan. Kenapa? Karena bisa jadi dia salah membeli kitab yang akan dipelajari. Yang dia pelajari misal kitab Asrarul Balagoti, kitab-kitab babon, kitab-kitab inuk dari balaghah. Artinya dia baru belajar dasar tapi sudah membaca buku di tingkat tinggi, akhirnya bingung sendiri, gugur di tengah jalan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bimbingan ustadz, mana buku yang dipelajari dulu, bagaimana tahapannya, bagaimana metodenya. Nah, adanya ustadz ini kan adanya keberkahan doa di sana. Lalu yang namanya keberkahan ustadz itu adanya bimbingan, arahan, taujih, nasihat. Ini nasihati ustadz tidak boleh kita remehkan. Harus ada gurunya. Waktu di zamanin, waktu. Ini butuh proses. Kalau belajarnya model, katakan mohon maaf misalnya, metode belajar bahasa Arab 36 hari,
Berarti ilmunya cuma ilmu 36 hari itu, tidak akan jauh ya. Karena berbicara tentang ulumul lughatil arabiyyati itu ada 13 cabang. Nah, ini kan dipelajari tentu ada proses waktunya. Mohon maaf terakhir, Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab 20 tahun. Para beliau lahir dari kalangan Quraisy. Quraisy dikenal sebagai sumber lisan fasih Arab, ya, itu sumbernya. Sekelas Imam Syafi'i dengan kecerdasan beliau belajar ulumul lughatil arabiyyati dalam kitab manaqib selama 20 tahun. Ini perlu proses. Nah, ini wallahu alam bisawab. Baik, Ustadz sudah asar Bang Roista di sana? Baik, sebentar lagi ya. Nah, ini barangkali untuk pertanyaan dari Ustadz Yunus tadi itu akan kita bahas di sesi lain ya. Baik. Saya buka ke baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran asatidz Ustadz Irfan. Di pertemuan pertama ini insyaallah barangkali kita akan rutinkan pertemuan di hari Senin pukul 2 selama pandemi insyaallah menggunakan media Zoom. Jika nanti kondisi sudah normal insyaallah kita menyesuaikan kembali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Irfan untuk bimbingan ilmunya insyaallah di kemudian hari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, bertambah kebaikan rezeki untuk semuanya insyaallah. Baik, asatidzah yang Allah muliakan, kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan kasratan. Pamit. Syukron Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Syukron Ustaz. Mana sih